Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di Lanbire Channel Sharing to be Learned. Hari ini kita akan membahas tentang NGO kembali. Langsung saja kita video call narasumber kita ya. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam, Dek. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk berbagi pengetahuan pengalamannya di bidang kerjaannya sekarang. Oh, pasti. Walaupun masih sedikit ya. Oke, Em, kita perkenalkan diri dulu kali ya kepada orang-orang yang mungkin sedang menonton video ini. Bukannya semua orang yang Tidak menonton mengenal video Andi. ini, viewersnya semua Dede itu udah kenal aku ya. Ih, pede banget gue. Oke, let's Kedua, start it ya. Audius. Oke. Oke, perkenalkan, nama Andi. Sekarang aku kerja di NGO. Iya, even itu masih beberapa bulan, belum genap 1 tahun. Tapi si Dede memaksa aku, katanya mau diinterview, kayak mau cari kerja aja aku kan. I don't I don't force you lah, right? I don't force you. We just tell everything to everyone. Oke, nggak ngajaknya itu kemarin, Andi mau di interview nggak? Interview apa? Aku juga bingung kan interview apa. Emang lu mau nawarin gue kerjaan kan gitu? Cepat ini aja. Lanjut ah. Oke. Sharing-sharing. Terus? Oke. Mm-mm. Terus apa lagi yang mau ditahu? Mau ditahu? Kan tadi Oke. nanya Nah, ini perkenalan. sekarang kan kita bicara. Mm-mm. Iya. Nggak jadi tuh bahas-bahas kenapa aku maksa kamu untuk interview atau gimana. Udah Oh ya sampai itu aja. ampun, nggak udah sampai situ aja, ntar kepanjangan. Oke, next. Oke ya. Apa yang mau diulik? Oke, next. Oke, di usia kita sekarang kan pasti orang bertanya-tanya tuh tentang karir kita apa. Jadi Mm-mm. kan pasti orang tanya tuh, apa sih pekerjaan sekarang? Dan kita tahu bahwa NGO ini tidak familiar di kalangan orang-orang biasa ya, orang-orang awam pastinya nggak kenal gitu NGO gitu. Nah, Exactly. biasanya Anji akan menjelaskan apa ke mereka. Misalnya kan, aku kerja di NGO, NGO apa sih gitu? Gimana? Oh gitu. Itu Uh-uh. aja. Oke, aku jawab ya. Jadi gini, Banyak sih, tapi dulu banyak sih. jawab. Mm. Oke. Jadi aku sekarang kerja di NGO itu udah 11 bulan. Aku cerita dikit ya, 11 bulan. Dan for your information, sebelumnya aku tuh kerja itu di perusahaan profit. Aku sebelumnya itu adalah banker. Iya, sebelumnya banker itu kerja selama 1 tahun setengah jadi banker. Setelah itu dan lain hal yang mengharuskan aku tuh kayak aku tuh orangnya apa ya spesies ya spesies yang pengen tahu pengen tahu segala hal dan pengen mencoba segala hal gitu ya. Even itu kalau menurut aku tuh bagus dan lebih baik, aku akan coba itu sih. Nah, jadi aku tuh memutuskan untuk pindah ke NGO itu kemarin sempet ini juga ya ada konflik of interest, udah gitu ada konflik dengan orang tua pastinya kan ya. Ya, Mm-mm. zaman sekarang gitu kan orang tua mikirnya pasti anaknya udah kerja as a banker di sebuah perusahaan profit ternama gitu kan. Kebetulan kemarin di BUMN. Nah, tapi kata Dede tadi nggak boleh sebut merek ya, jadi udah aku nggak sebut mereknya. Jadi dari situ kayak mereka tuh kenapa keluar. Kan udah enak gini gitu, pokoknya banyak banget pertanyaan yang sampai buat aku tuh jadi bingung gitu kan, galau juga gitu. Aku ambil nggak ya eh, apa namanya this opportunity gitu kan, karena kan kesempatan itu iya event bisa datang 2 atau 3 kali, cuman itu kan belum pasti gitu. Yang pasti di hadapanku kemarin itu aku lagi dikasih tawaran untuk coba profesi baru gitu kan, yang notabene-nya itu linear dengan apa namanya ilmu kejuruan yang aku ambil dulu waktu kuliah gitu kan. Jadi kayak linear, I'm a social worker, so aku kayak pengen sih nyoba gitu kan terjun langsung gitu. Karena kan ini NGO-nya bergerak di bidang kemanusiaan ya. Kadang karena NGO itu ada banyak banyak sekali jenisnya, ada di fokusnya kan banyak tuh, ada di bidang kemanusiaan seperti yang aku sekarang jalanin, ada yang di bidang apa namanya
marga satwa, di bidang pokoknya banyak deh, kesehatan, udah gitu di bidang apa sih itu namanya, flora dan fauna gitu. Pokoknya banyak NGO, tapi spesial yang aku ini di bidang kemanusiaan, dan kebetulan itu linier ya kan sama apa ya, bidang ilmu yang aku dalami selama ini gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya sama orang-orang nih, kenapa sih mau kerja di NGO? NGO itu apa sih gitu kan ya? Pasti banyak dong. Kerja di mana? NGO. NGO. What NGO? Kan gitu. Banyak yang bertanya-tanya. Jadi NGO itu adalah lembaga ataupun organisasi nirlaba yang benar-benar nirlaba ya. Itu kalau itu banyak bidangnya, dan seperti yang aku sebutin tadi, sekarang ini aku bekerja di bidang sosial. Jadi di bidang sosial ini juga ada banyak, karena kalau agak susah sih sebenarnya menjelaskan ke masyarakat kerja di NGO, apa itu NGO, apa itu NGO gitu kan ya. Nah, tapi aku mempermudahnya gitu kan, aku kerja di organisasi atau biasa kalau di Indonesia disebut dengan LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Nah, tapi kalau kita udah bilang LSM itu pasti orang-orang tuh mikirnya LSM itu ya yang tukang minta-minta duit ya, tukang yang ini ya, pasti udah pikirannya ke sana semua kan. Nah, aku tuh menjelaskan bahwasannya itu enggak semuanya seperti itu gitu kan. Karena kebetulan kalau aku NGO-nya tuh NGO internasional, itu dari Korea, ya kan. Dan banyak juga sih sebenarnya NGO-NGO lokal gitu, ya bergerak banyak sih sama di bidang kemanusiaan gitu. Nah, jadi aku bilangnya gini aja, aku kerja membantu orang-orang, gitu aja sih, lebih simpelnya gitu kan. Jadi kami itu membantu orang-orang, kami itu buat pemberdayaan masyarakat. Loh, pasti orang banyak nanya gini, loh jadi kalau kayak gitu nggak dibayar dong? Enggak, kita ini profesional. Oke, kita ini profesional, kita punya organisasi yang sangat terstruktur, kita punya sistem, kita punya lokasi, kita punya tempat gitu kan. Dan kita punya apa ya namanya? Punya bidang yang memang harus dijalankan gitu. Bayangin dong dunia ini tanpa NGO gitu kan. Misalnya tiba-tiba ada bencana tanpa NGO gitu kan. Jadi mohon maaf sekali kalau misalkan aku salah. Jadi aku selama ini untuk menjelaskan itu mempersingkat aja gitu kan, sama orang-orang yang nanya, kenapa sih mau kerja di NGO, apa itu NGO? Bilang aja kerja di bidang sosial untuk membantu masyarakat gitu kan, membantu masyarakat karena NGO aku di bidang masyarakat, bidang kemanusiaan, membantu masyarakat untuk apa ya? Help people to help themselves gitu. Jadi niatan NGO ini adalah membantu masyarakat, ya kan, untuk bisa mereka membantu dirinya sendiri gitu. Dan ada juga sisi security-nya, dan kebanyakan juga kalau orang-orang mikir NGO itu ya semacam kayak charity doang gitu kan ya. Tapi NGO sekarang itu fokusnya udah pada ke community development gitu kan, ataupun apa namanya, pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi tugas aku di sini adalah memberdayakan masyarakat, di mana masyarakat yang pada umumnya kalau orang bermasalah itu nggak bakal ngerti bahwa apa ya, gimana bilangnya, kalau masalah sosial ini kebanyakan kan orang sebenarnya kalau orang lain melihatnya itu dalam masalah gitu kan, masalah dalam kemiskinan, masalah dalam finansial gitu kan. Cuman yang merasa orangnya tadi apa ya, objeknya gitu, ya objeknya ataupun orang yang dibilang miskin, yang dibilang uh, tidak berkecukupan hidupnya gitu, itu tidak merasakan mereka bermasalah gitu. Makanya di sini aku apa ya, bertugas untuk menyadarkan si masyarakat itu bahwasanya sebenarnya hidupnya itu bisa diimprove loh, maksudnya hidupnya itu bisa ditingkatin kualitasnya gitu, nggak cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi tugas aku tuh sangat mulia dan menuju surga. Gitu deh. Alhamdulillah. Satu pertanyaan sudah apa ya, memiliki durasi jawaban yang sangat panjang. Tapi Iya, dan bertele-tele ya. Sorry. oh, Oke. straight to the point, nanti videonya nggak panjang deh. Oke, nah tadi Andi bilang bahwa sulit untuk akhirnya memutuskan untuk menjadi
social worker atau bekerja di NGO. Nah, aku mau tahu nih, kenapa akhirnya memutuskan menjadi social worker terlepas dari konflik-konflik batin yang ada, dan bagaimana cara meyakinkan orang-orang terdekat, khususnya orang tua, aku mau bekerja di bidang ini gitu. Oke. Nah, jadi aku yakinin yang pertama tuh ya, aku yakinin orang tuaku itu memang agak sulit kemarin kan, karena ya orang tua mana sih kayaknya yang rela anaknya udah kerjanya dibilang apa ya, tetangga-tetangga lah gitu kan, namanya orang tua ya kan, pasti punya tetangga. Tetangga udah bilang enak ya anaknya kerja di bank, enak ya anaknya kerja di BUMN, enak ya anaknya kos gitu kan. Itu udah suatu kayak pencapaian tersendiri mungkin bagi orang tua. Cuman aku balik lagi yakinin orang tua aku bahwasannya eh, apa ya, aku tuh kuliah capek gitu kan, bisa dibilang selama 3 tahun lebih, hampir 4 tahun gitu tuh nyelesain S1, tapi ilmu aku tuh nggak kepake sama sekali gitu. Jadi kayak uh, ini sebenarnya bukan tempat aku gitu. Ini sebenarnya bukan tempat aku dulu mikirnya kayak gitu. Tapi karena apa ya, aku tuh memang yang balik lagi ke yang gue bilang, aku tuh spesies yang sangat ingin mencoba hal baru. Jadi aku putuskan, aku terima aja dulu. Kemarin kebetulan masuk email setelah aku ikuti tahap seleksinya, aku langsung terima email dan itu langsung aku balas yes gitu kan. Aku bersedia gitu kan. Cuman di situ uh, bilang sama orang tuanya, kemarin orang tua agak kecewa sih, man. Cuman ya balik lagi, aku yakinin ini tuh prospeknya bagus gitu. Aku bekerja di lembaga internasional, ya kan, bekerja di lembaga internasional dengan maksud yang lebih mulia, dan ya sedikit I so sorry gitu kan, aku muslim, jadi aku tuh mikirnya kalau dunia perbankan itu kan ya as we know itu riba gitu ya, jadi aku memutuskan untuk berhenti sih awalnya dari situ gitu kan, dan ini tuh aku bakal keterusan kalau semakin lama bakal semakin keenakan kan gitu. Jadi kayak ya udah, aku kayaknya bakal ambil gitu. Dan orang tuaku itu sebenarnya orang yang sangat-sangat suportif atas keputusan anaknya gitu kan. Dan orang tuaku cuma bilang gini, ya selagi selagi kamu nyaman dan memang benar-benar bisa ngelakuinnya dan mempertanggungjawabkannya, ya udah. Kita orang tua cuman apa ya, kemarin orang tua aku bilang gini, kita orang tua ya cuman bisa mendukung kalau memang itu udah jadi keputusan, ya udah silahkan gitu. Pada akhirnya seperti itu walaupun agak berat. Dan kemarin sempat karena kan aku di Medan awalnya kan, karena aku apply di Medan dan itu kebetulan di bagian program mandatory gitu, di sponsorship children gitu kan, anak. Jadi mereka kayak nggak terlalu berat karena anaknya mungkin tidak pergi terlalu jauh, karena kan kegelisahan orang tua kan kalau anaknya itu pergi terlalu jauh gitu kan, kayak sekarang ini. Gitu deh, jadi makanya aku tuh kayak apa ya, kemarin memang bener-bener bingung gitu loh, harus memilih gitu kan, meninggalkan comfort zone di mana itu memang bener-bener ya, ya you know lah, as sebagai pekerja yang statusnya kayak udah pas gitu kan, comfort banget gitu kan. Cuman aku kayak mau, aku kayaknya improve diri aku butuh improve diri aku, dan aku hidup cuma sekali, pilihan itu nggak akan aku dapat kalau aku nggak mencobanya gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang aku enjoy dengan kerjaan ini, even itu pun ada suka dukanya pasti gitu kan, gitu. Atau nggak nyambung ya jawaban aku? Masih in konteks kan? Jadi nyambung. Oke. Baik. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin privasi juga dirahasiakan ya. Oh iya. Tapi it's okay sih. Nggak apa-apa. It's okay. Nah, mungkin berangkat dari awal mencoba melamar menjadi social worker nih. Upaya apa sih yang mungkin diingat, memorable, atau menjadi usaha terberat nih kena apa?
biar bisa menjadi social worker sekarang gitu? Pasti ada tahapannya kan, penerimaannya gitu. Apa sih yang paling diingat? Gimana? Sorry, delay suaranya. Oke, ya. Apa sih yang paling diingat? Upaya Heeh. upaya apa sih yang paling diingat dan memorable dalam pencapaian apa ya pencapaianmu bekerja sebagai social worker? Ah, gitu. Oke. Jadi apa ya yang paling memorable itu di saat pertama kali aku berangkat kerja di hari yang berbeda dari hari sebelumnya, di mana sebelumnya aku tuh cuman kayak datang ya udah duduk di kantor as an officer gitu kan, duduk ngerjain nyalain komputer dan tiba-tiba uh, kerja dengan rutinitas yang berbeda gitu. Itu kayak apa ya? Itu sangat kok beda banget gitu ya. Kayaknya kemarin kehidupanku tuh nggak begini gitu. Itu sih yang paling gue ingat dan tapi aku coba nyaman dengan situasi karena aku orangnya mungkin mudah beradaptasi gitu ya. Ya nggak tahu sih agak sedikit comel mungkin. Jadi mudah beradaptasi dan ya sampai sekarang tuh aku tuh enjoy gitu karena aku merasa ada kepuasan tersendiri gitu kan. Punya kepuasan tersendiri ketika aku bisa apa ya menciptakan senyum-senyum baru gitu loh, senyum-senyum baru bagi orang lain gitu. Itu kayak apa ya? Kayak ih ternyata hidup gue tuh berguna gitu loh. Hidup gue tuh berguna gitu kan. Ya even nggak bisa buat banyak gitu, buat senyum aja ngasih gift kecil misalnya ke anak-anak, mereka tersenyum, mereka senang, mereka dapetin hal-hal mungkin yang belum pernah mereka dapat gitu kan dan itu tersalurkan. Ya even itu bukan dari aku, itu dari tempat kerja aku, cuman aku kayak ngerasa seneng aja gitu. Ih mereka ternyata belum pernah kayak gini ya, padahal itu hal-hal sepele untuk yang orang-orang mungkin yang udah sering dapetin gitu, tapi bagi itu nggak semua orang gitu loh. Jadi dari sini juga aku tuh belajar menarik diri gitu. Nggak semua kehidupan itu kita bisa lihat yang di atas aja gitu. Serius. Kayak apa ya, aku tuh orangnya mungkin ya, uh, bisa mungkin Dede juga tahu gimana kan dengan kehidupan-kehidupan ini gitu kan. Jadi dengan bekerja di sini tuh aku kayak dapet apa ya, kayak dapat semacam pencerahan gitu, pencerahan baru dari pola-pola baru hidup masyarakat yang kita bisa loh lihat apa ya namanya, agak sulit sih bilangnya. Uh, Kemarin kebetulan aku kerja itu di NGO ini awalnya itu kan di daerah hmm, pemukiman kumuh. Yes. Nah, jadi agak sedikit cerita. Di situ tuh masyarakatnya gini. Aku tuh nggak ngebayangin aku dalam posisi mereka gitu kan. Ih, bisa ya mereka hidup seperti ini dengan kondisi yang bener-bener, aduh, susah bilang. It was amazing gitu lah. Amazing banget gitu. Mereka bisa survive di kehidupan yang ya kalau aku bilang itu berat gitu. Hidup di tempat yang kayak gitu dengan kondisi yang susah susah dideskripsikan kalau nggak lihat sendiri tuh kayak apaan sih gitu kan. Cuman kalau udah lihat terjun langsung duduk di antara kayak gitu kayak aku merasa grateful gitu kan setiap harinya dengan segala apa yang udah didapat. Itu sih kayak wow, luar biasa. Dan itu jadi satu tantangan tersendiri sih buat aku gimana mereka apa ya, at least bisa hidupnya bisa lebih baik sih dari itu. Karena kan tugas aku tuh apa ya, memberdayakan masyarakat yang kayak tadi aku bilang, help people to help themselves. Jadi mereka itu bisa membantu diri mereka sendiri gitu. Hmm, ya sih sejauh yang aku dapatin ini pekerjaan yang begitu mulia ya. Kita Oh mencari ya potensi ampun. kecil mereka supaya bisa uh, memberdayakan mereka menjadi lebih baik lagi. So Yes. amazing. Nah, tadi ini Ani cerita yang baik-baiknya aja mulu. Tapi mungkin bisa diceritakan hal apa yang terburuk yang pernah terjadi selama menjadi social worker atau juga kalau mau nambahin hal terbaik, the best of the best dari pengalaman juga boleh silakan.
Gini. Eh, Kalau hal terburuk ya, mungkin ini bukan terburuk sih, cuman akunya aja kayak merasa berkecil hati mungkin, Cailah. Jadi aku pernah, namanya kita kan bekerja dengan masyarakat ya, bekerja dengan manusia yang setiap individu itu punya pemikiran dan pola pikir sendiri gitu ya. Jadi aku pernah undang masyarakat, ya kan, undang masyarakat untuk kami tuh ada namanya CDC meeting, ya kan, CDC meeting. Jadi kayak meeting rutin tiap bulan. Nah di satu meeting itu tahu nggak, dari 30 orang itu yang datang cuma satu orang, dan kami tuh nunggu sampai sore. Itu kayaknya hatiku tuh kayak, oh ya Allah. Padahal ini kegiatan ini bukan untuk aku gitu. Mikirnya sampai kayak gitu. Kegiatannya bukan untuk aku. Ini untuk mereka sendiri. Cuman kenapa mereka susah banget ya gitu kan. Itulah tadi makanya kenapa aku bilang permasalahan sosial itu beda dengan masalah yang real kita hadapi sehari-hari. Karena kebanyakan itu mereka tuh nggak sadar mereka dalam masalah gitu. Jadi untuk yang kayak gitu tuh kayak rasanya kayak udah kacau sendiri. Aduh, kenapa ya nggak datang di teleponnya? Padahal itu sebelumnya udah dikonfirmasi bakal oke, oke, iya, iya gitu kan. Udah pada jamnya, udah pada waktunya, at the time gitu kan. Nggak ada yang hadir satu orang. Sampai kita teleponi, oh maaf ya, ini lagi gini, maaf ya, ini gini gitu kan. Jadi ya udah kita tunggu akhirnya sampai 2 jam dan benar-benar itu cuma satu orang. Gitu. Nah itu satu. Ada lagi. Dulu as a sponsorship department gitu kan di bidang apa namanya, di departemen sponsorship itu kayak mendukung anak-anak gitu ya. Jadi kebetulan NGO kita kan mendukung anak-anak gitu ya, anak-anak yang ibaratnya kurang mampu gitu. Kita ada ratusan sih, ratusan sampai ribuan anak sponsor kita. Jadi waktu itu di lapangan sih ya. Nah kebetulan di lapangan gitu kan, itu kebetulan waktu masih di Medan di sini, waktu masih di Medan itu pas lagi naik pasang. Jadi pemukiman itu di paluh-paluh laut gitu loh. Mereka tuh tinggal di paluh-paluh laut yang sangat teramat kumuh kalau menurut aku. Dan itu airnya naik pasang sampai selutut, dan hari itu juga kita punya deadline harus nyampein apa namanya material dari sponsor gitu kan. Udah akhirnya ya begitulah berkecimpung di tempat yang seperti itu, yang sebelumnya aku tuh nggak pernah, mungkin ya kalian juga nggak akan pernah, kalian nggak pernah, bukan nggak akan ya, nggak pernah nemuin tempat-tempat seperti itu gitu kan. Dan itu sesuatu yang udah gitu sampai di tempatnya kita tuh diusir, itu sedih banget. Ya diusir sama yang punya rumah, sama ibunya, karena itu kita uh, emang ngasihnya juga nggak seberapa gitu kan. Mereka tuh cuman bilang gini, apa yang kalian kasih ini nggak berguna, kata kayak gitu kan. Nggak berguna, kami nggak butuh ini, kami butuhnya duit, kata kayak gitu. Langsung to the point kan, kami butuhnya duit. Kalau mau kasih kasih duit aja. Kalau kayak gini nggak usah, kata kayak gitu. Padahal kami tuh udah ya bersusah payah, rumahnya jauh, udah gitu kondisi filenya yang luar biasa, dan akhirnya kita diusir. Itu tuh rasanya apa ya, kayak udah kita tuh udah mungkin kalau kalian para cowok-cowok yang pernah ngejar cewek gitu kan ya, ngejar cewek udah rela mati-matian, dan akhirnya kalian pacarannya itu udah lama, ditinggal nikah, kayak gitu mungkin rasanya kali ya. Ya even aku belum pernah ngerasain kayak gitu gitu kan, tapi itu kan kemungkinan itu versi aku gitu. Dan satu lagi, di sini aku awalnya kan, sekarang aku di Aceh nih ya, aku tuh terkendala banget sama bahasa, serius. Di awal datang itu kayak aku udah mau menyerah aja, pulang, aku besok pulang, nggak bisa ini, aku resign besok ini, nggak mampu aku di sini. Sampai aku bilang ke HRD, kak aku kayaknya nggak mampu di sini. Aku udah bilang ke HRD, kak kayaknya aku nggak mampu di sini, aku terkendala bahasa. Kalau untuk menyampaikan semua materi aku nggak yakin gitu, karena bahasa ini gitu kan. Karena bahasa Aceh itu dari aku mulai dalam kandungan kali ya sampai aku umur 25 tahun itu nggak pernah sama sekali itu terdengar di telinga aku bahasa Aceh gitu. Ya pun pernah pun
mungkin cuma sekilas aja gitu, dan itu aku kayak ya udah cuma sekedar lewat gitu kan. Dan sampai di sini tuh kayak memang bahasanya tuh sangat dipergunakan gitu kan, jadi aku kayak tantangan tersendiri sih bagi aku. Aduh, berat ini, berat. Tapi lambat laun uh, learn, belajar sedikit-sedikit. Learn itu artinya saya. Learn, belajar sedikit-sedikit. Nah, itu ya. Tapi kalau yang untuk the best point gitu ya. The best point yang pernah aku raih itu selama kerja di NGO, sekali sih, baru sekali. Cuman nggak tahu. Semoga kedepannya bisa lebih membantu gitu kan ya. Jadi, aku kan anak NGO gitu kan. Aku mikirnya gini, aku anak NGO. NGO itu adalah lembaga yang apa ya namanya? Kayak sebagai mediator gitu kan antara masyarakat dengan para elit penguasa, ECILE bahasaku. Kan gitu. Jadi kemarin ada satu event health check up gitu ya, event pengalaman dikit sih. Mungkin ini besar buat aku, kecil buat kalian, ya it's okay gitu ya. Cuman aku mau sharing aja. Jadi kayak aku tuh ngerasa puas gitu, ngerasa senang gitu ketika aku bisa menghubungkan satu perusahaan gitu kan, mereka kasih kontribusinya untuk masyarakat gitu. Jadi kayak kemarin ada pembangunan apa namanya, pembangunan untuk area bermain anak di area puskesmas itu satu gitu, sama satu lagi kayak apa ya, dana CSR-nya itu tercucur gitu, at least masyarakat ngerasain lah dikit, anak-anak ngerasain lah dikit gitu kan. Jadi sempat ada di event itu juga kayak aku berhasil ngajuin proposal dan proposalnya diterima gitu kan. Ya alhamdulillah mereka support gitu untuk ya at least peralatan kesehatan untuk anak-anak. Dan anak-anak itu kayak seneng gitu aja. Dikasih hadiah yang apa ya? Mungkin kayak pasta gigi, sabun mandi gitu-gitu dan susu gitu kan udah biasa ya bagi kita kali ya. Mungkin tapi nggak semua anak bisa ngerasain itu gitu. Kayak mereka tuh kayak yang happy gitu, dikasih yang kayak gitu tuh happy banget gitu. Dan itu kayak oh ya ampun, aku bisa buat senyum itu kayaknya suatu kebanggaan tersendiri gitu lah buat aku. Cuman karena mungkin aku juga belum terlalu lama ya, nggak kayak expert-expert orang-orang di per NGO lainnya yang udah mungkin puluhan, belasan, bahkan bertahun-tahun lah berkecimpung ya. I'm as a newbie gitu, anak baru yang baru saja masuk, yang baru tersadar mungkin ya, karena selepas kuliah kemarin langsung kerja di bidang apa namanya, di perusahaan profit, dan akhirnya berkecimpung 1 tahun, ya udah lumayan lah untuk aku ya. Kalau untuk yang lain mungkin apaan sih, cuma itu doang gitu kan. Cuman lu mungkin nggak ngerasain aja, lu bisa buat senyum orang itu gimana rasanya gitu. Tuh. Oke sih, bagi aku setidaknya kami bisa tahu nih apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bekerja sebagai social worker dari mungkin dari NGO yang berbeda-beda atau bidang yang berbeda-beda, fokus yang berbeda-beda. Oke sih. Tadi Andi, oke, ini mungkin pertanyaan intermezzo ya. Tadi Oke. Andi bilang kita untuk memahami bahasa Aceh. Tapi aku tahu nih, Andi tuh pernah KKN atau kuliah kerja nyata di Aceh kan tempatnya. Jadi setidaknya udah bisa mendapatkan gambaran sedikit tentang Aceh gitu. Kenapa pas bekerja malah uh, mengatakan ini sebagai sesuatu yang berat gitu? Oke. Jadi gini deh. Uh, Kenapa? iya, aku kenapa geleng-geleng? Aku tuh mau jelasin. Kemarin tuh aku KKN itu Aceh di Pulau Simeluh. Ceritakan mungkin, atau mungkin daerah-daerah di Aceh ini berbeda-beda ya gambarannya. Gini. Nah, aku tadi geleng-geleng ya. Sorry. Karena gini, kemarin tuh aku KKN itu sekitar 1 bulan lebih kita KKN ya. Iya kan? Jadi juga KKN kan kita seangkatan. Iya. Cuman beda jurusan aja gitu kan. Nah, jadi KKN kemarin di Aceh gitu kan. Aceh, tapi itu di Pulau Simeluh. Nah, Pulau Simeluh itu memang Aceh gitu kan. Di Aceh ini ada beberapa perbedaan bahasa gitu. Nah, kalau di Pulau Simeluh itu sendiri itu berbeda bahasanya dengan yang ada di sini. Gitu. Oke, itu sangat berbeda.
sangat berbeda lah, bahasanya tuh memang beda gitu. Kalau di Aceh ini, kalau di Aceh Barat Melabuh khususnya itu sama Aceh Banda mungkin nggak 100% sama, cuman sama gitu. Udah gitu nanti ada lagi di daerah Aceh Singkil, itu bahasanya udah beda lagi gitu kan. Nah, di Simelu juga bahasanya beda gitu kan. Makanya kenapa aku tuh agak terkejut gitu. Kalau dulu kan KKN kita tuh kayak apa ya, pemberdayaan masyarakat, cuman kita tuh ngerjain rame-rame bareng teman-teman, dan itu kayak ya untuk kita apa ya, kita tuh belum terlalu menjiwai gitu kan, belum memiliki beban yang terlalu berat. Karena kan kalau misalkan kita udah bekerja, itu kita berarti as a profesional gitu kan, as a profesional yang sebenarnya udah mendapatkan allowance dari apa, dari suatu badan lembaga gitu kan, kayak dari organisasi, mendapatkan salary tiap bulannya gitu. Kayaknya tuh kayak jadi beban. Ini aku digaji sekian besar, kayaknya kalau ini nggak ada berubah, ini bakal salah gitu kan. Makanya aku kayak, ya Tuhan, kerja apa ya, dengan bahasa yang baru gitu, rasanya itu memang bener-bener jadi beban. Beda kalau dihubungkan sama kakak tadi, itu memang beda beda banget gitu. Karena kan kakaknya kita nggak yang terlalu berbeban gitu, kita cuma cari nilai, cari pengalaman, ya kan, kita cuma cari experience. Even itu memang pemberdayaan, cuman kan pemberdayaannya yang sekilas sekilas gitu doang gitu kan, kayak kulit kulit luarnya. Dan ini tuh kayak kerja itu kan yang harus benar-benar dilakuin, dan itu depend gitu kan, memang harus kita tuh serius menjalaninya. Nah, gimana kita mau serius kalau misalkan kita bahasanya aja, uh, aku pakai bahasa Indonesia, mereka tuh agak gimana ya, namanya orang tua gitu kan, yang kita hubungin itu orang tua, kita berkecimpung dengan orang tua, bahasanya itu agak berbeda gitu. Nah, itu kan jadi kayak suatu beban kan. Aku nggak ngerti apa yang mereka maksud, mereka nggak ngerti apa yang aku maksud. Gimana mau nemu gitu, gitu loh. Jadi ya alhamdulillah teman-temanku di sini, teman-teman satu kantor juga support. They will support me gitu kan. Mereka sangat mensupport aku untuk jadi mediator kalau lagi ke lapangan. Dari situ sih aku baru mulai agak lagi bisa menjalani program, dan ya sedikit-sedikit belajar lah untuk bisa berbahasa seperti mereka gitu. Oke. Berarti nanti ketika sudah pulang ke Medan, bisa lah baca bahasa Aceh ini ya. Mudah-mudahan lancar ya berarti. Aduh, belum, Oke, masih sedikit-sedikit masih proses. Nggak apa-apa, semangat ya. ya. Iya, Iya. Oke, ubit. nah, kita udah ngobrol saat sini tentang hal terbaik, hal terburuk. Mungkin sekarang saatnya nih, aku tanya, apa perubahan pada diri Andi sekarang? Kebaikan-kebaikan apa yang berubah? Atau mungkin sifat yang mungkin menjadi lebih dewasa atau gimana gitu? Apa yang kamu rasakan sekarang setelah bekerja berbulan-bulan atau menjadi social worker? Yang pertama itu, yang pertama itu adalah sifat bersyukur dan sabar. Itu hal yang paling kayak mengubah, karena aku dulu tipikal orang yang mungkin gitu kan, sedikit-sedikit merajuk, sedikit-sedikit emosi gitu kan. Tapi karena udah bekerja di sini gitu kan, bekerja dengan banyak orang mungkin ya, jadi kayak lebih sabar, kayak lebih bisa menerima keadaan, bisa memaklumi gitu, bisa memaklumi sesama, memaklumi orang lain gitu. Itu kayak ternyata kayak gini ya rasanya bisa jadi orang sabar, bisa jadi orang yang memaklumi. Itu kayak kayak bukan aku banget zaman dulu gitu. Kayak berubah banget gitu kan, karena dulu aku tuh sama sekali bukan orang yang penyabar, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit merajuk gitu kan, kayak oh ya ampun, ngagetinnya kayak gini, ya udahlah sabar aja. Sekarang udah gitu, udah kayak bisa menerima keadaan, dizolimin orang pun kadang-kadang yang mikir oh ya udahlah, yang penting akunya nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu dirugiin, aku udah gitu sih. Dan apa ya, bersyukur juga ya, bersyukur itu kayak misalnya dulu itu kayak kalau orang punya ini pengen, orang punya itu pengen.
nggak bisa disentil dikit aja sama orang, misalnya sama temen gitu kan, ih jelek banget sih pakaiannya, ih pakaiannya itu aja, ih pakai yang branded ini dong, yang ini dong gitu kan. Memang kan ya aku agak suka sih barang-barang branded gitu, karena originalitas branded itu bukan berarti yang mahal ya, karena kan barang branded juga banyak yang masih pas lah dikocek gitu kan. Jadi kayak apa ya, kalau dulu tuh kayak nggak bisa memendung, kayaknya aku harus punya, kayaknya aku harus bisa beli, kayaknya aku harus ini gitu, kayak ya udah boros aja gitu. Tapi sekarang kayak udah melihat, uh, boleh kita melihat ke atas sebagai motivasi, itu buat aku ya sebagai motivasi, dan jangan lupa melihat ke bawah gitu kan untuk mengerem diri kita gitu. Jadi kayak sekarang lihat, ya ampun bisa ya orang itu hidupnya kayak gini hanya dengan yang kayak begini gitu, bisa ya hidupnya di tempat yang kayak gini. Yang itu kadang-kadang nggak disadari sih, kadang-kadang itu merubah diri, merubah kebiasaan dan perilaku juga gitu. Sekarang ya alhamdulillah sih bisa ngirim dikit-dikit untuk ya membeli barang-barang yang memang apa ya, nggak dibutuhin gitu, hanya keinginan. Keinginan itu masih bisa dikirim sekarang, bisa lebih banyak nabung gitu sih, karena lihat mereka kan kayak gini ya ternyata hidupnya kalau nggak punya uang, gini ya ternyata hidupnya nggak punya aset, gini gini ya kalau udah tua ya kalau misalkan nggak punya ini gitu. Jadi kayak mikirnya udah lebih jauh. Jadi aku sekarang mikirnya, ntar kalau aku tua harus nggak mau lah kayak gini, ntar kalau aku tua ya aku udah punya ini, at least aku udah gini gitu, gitu deh. Nah, kita ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih mungkin ya, Di. Oke. Em, Sekarang Oh, mungkin udah aku terakhir ingin aja. tanya, apa, udah terakhir lah kayaknya, soalnya banyak kali deh terjawab, dan mungkin pengalaman-pengalamannya juga Masih sedikit. bisa menggambarkan situasi sekarang. Nanti pesan apa sih bagi mereka yang punya mimpi sama sepertimu dulu, pengen menjadi social worker gitu? Pesan. Tapi kayaknya nggak ada yang, jarang sih anak-anak khususnya di Indonesia ya. Jarang ada yang dididik ataupun punya mimpi, aku nanti kalau besar pengen deh jadi social worker gitu. Itu jarang. Serius. Karena satu, kita itu profesi baru, social worker itu profesi baru. Memang kita udah profesi gitu kan. Karena nggak semua orang itu bisa dibilang pekerja sosial ataupun uh, social worker. Ada loh undang-undangnya, jangan salah gitu kan. Undang-undangnya tuh kalau disebutin social worker itu adalah orang yang udah menempuh pendidikan minimal S1, D4 dan S1 kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial gitu. Jadi ya aku udah memang udah ter apa yang namanya, udah terkredit gitu kan, terkredit sebagai pekerja sosial. Kan nggak semua orang, kayak misalkan ada teman-teman di NGO bilang aku pekerja sosial, aku social worker, itu enggak. Kalau mereka mengaku-ngaku it's okay, cuman kalau untuk apa namanya, untuk dekrit yang secara legal mereka enggak gitu kan. Mereka tuh tenaga kesejahteraan sosial, TKS gitu. Jadi untuk, oh ya tadi cuma ngasih pesan-pesan ya, kok panjang ya jadinya. Oke, gini pesannya sih, ya lanjutin aja apa yang kalian mau gitu kan. Selagi itu baik, selagi itu membuat kalian senang dan tidak ngerugiin orang lain pastinya, itu nggak cuma untuk jadi social worker sih, untuk jadi apa aja kalian harus bisa memilah gitu. Karena hidup kalian itu, kalau kata si Dede sih ya, kata si Dede Cile, kapan Dede bilang ini ya, hidup itu cuma sekali. Saya kata secara apa ya, Dede kan ada psikologi kan ya, mungkin hidup ini cuma sekali gitu, hidup ini cuma sekali, jadi lakuin apa yang buat kalian senang, jangan sampai menyesal kemudian gitu lah. Jadi ya udah, maksudnya buat kalian senang itu tapi yang berfaedah ya, jangan yang anfaedah gitu loh. Jadi tanya sekeliling, lihat sekitar gitu kan. Ya kalau memang kalian benar-benar mau jadi social worker itu bagus gitu kan. Kenapa aku bilang bagus? Karena di sini itu kita kerja bukan hanya untuk kita sendiri. Karena kan kebanyakan orang kerja ya udah untuk aku sendiri, untuk hidupku sendiri. Tapi kita bekerja itu gimana kita dan orang lain itu merasakan dampak yang positif bersama-sama gitu lah. Kayak improve, ya memang mengimprove orang gitu loh. Jadi yang powerless
at least mereka bisa, kalau nggak bisa jadi powerful gitu kan, ya at least mereka adalah perubahan dalam hidupnya gitu. Kayak apa ya, kerjaan yang happy sebenarnya, happy banget kalau kerja sama masyarakat ini gitu, happy banget. Belum lagi nanti ketulusan masyarakat itu nomor satu, serius. Karena mereka yang kita bantu juga kan bukan yang orang, kebanyakan, nggak semua sih gitu kan, tapi hampir rata orang di daerah pedesaan ataupun yang belum tersentuh gitu, itu mereka sangat, apa ya namanya, hatinya itu bener-bener ya, kalau memang menerima itu bener-bener tulus gitu, bukan nggak ada udang di balik batu gitu. Even apa ya, even di awal sebenarnya persepsi mereka itu salah gitu kan, karena kan kalau yang namanya pekerja sosial gitu pasti dianggap charity memberi padahal enggak gitu. Tujuan kita tuh kan sebagai social worker itu bukan untuk charity, bukan untuk kalau orang lapar kita kasih makan, kita kasih ikan, enggak. Tapi orang lapar gimana caranya saat ini dia bisa makan, ya even itu ada kirinya dikit, saat ini bisa makan dan kedepannya dia bisa cari makan gitu. Itu tujuan yang sangat mulia sih menurut aku gitu kan, karena kan nggak semua orang mau jadi pekerja sosial, cuman kan jadi apa namanya, jadi orang yang bekerja secara profesional dan sesuai visi misi itu kayaknya Betul lebih banget ya, you only last one. Bagi mereka mungkin yang seperti Adi katakan, kita cuma hidup sekali. Menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Kita juga bisa um, mengimprove diri kita menjadi lebih baik seperti itu. Namun kemudian terlepas dari pekerjaan apapun yang kamu lakukan sekarang, kita punya path yang berbeda-beda atau jalan yang berbeda-beda. Dan terlepas dari itu semua, kamu juga bisa berguna bagi orang lain, manfaatkan diri kamu sebaik mungkin supaya bisa berguna bagi orang lain, memberdayakan diri dengan sosialisasi ataupun apa ya, sedikit yang kamu bantu ke orang-orang, seperti senyuman saja atau kebaikan-kebaikan apapun yang kamu berikan itu sangat bakal diingat oleh orang lain. oh ya ampun, kayaknya kok lebih lebih enakan Dede yang nyampein ya daripada aku, astagfirullah. Oke. Nah, oke, aku ada lupa nih nanya. Yang tentang COVID-19. Kan kita lagi dihadapkan dengan situasi yang mungkin sangat-sangat apa ya, perlu Ya, diwaspadai dan perlu dia lagi diperhatikan. berduka. Pasti ada hal yang berubah di pekerjaan terhadap karena virus ini. Terus juga kalau sekarang sih aku dengar-dengar udah masuk ke new normal gitu. Nah, aku pengen tanya nih, selama masa pandemi ini, sebelum masuk ke masa new normal, apa yang dilakukan, terus apa yang berubah di pekerjaan, terus sekarang di masa new normal, apakah sudah bekerja seperti biasa lagi gitu. Bisa sharing sedikit tentang itu? Oke, gini ya, alhamdulillah gitu kan, aku bersyukur banget. Ada juga sih manfaatnya aku dipindahin ke daerah yang always green zone gitu kan, karena kebetulan Aceh Barat itu tuh green zone. Sampai saat ini sih masih nol cases positif gitu kan, dan semoga kedepannya tetap kayak gitu. Di bagian Aceh Barat ini masih hijau, jadi kayak apa ya, ya mawas diri pasti gitu kan, mawas diri pasti. Cuman di sini nggak terlalu yang kayak di luar sana, kayak saudara-saudara kita yang memang benar-benar di lockdown, benar-benar yang di PSBB gitu kan. Kok di sini tuh nggak yang seperti itu banget gitu. Jadi nggak terlalu banyak berubah, cuman ya kayak lebih banyak di rumahnya gitu kan. Dan pekerjaan kemarin kita ada uh, banyak kegiatan, kan aku kan anak lapangan ya aslinya. Nah, jadi kegiatan lapangan itu banyak yang ditunda gitu. Banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditunda ke masyarakat. Jadi kita kemarin sempat WFH, work from home, dan selama itu ya prepare berkas doang. Jadi kayak mungkin jenuh, ya karena kan biasa yang ke lapangan, ini kita hanya bisa kerja di rumah. Cuman kami kan apa namanya di NGO ya, di NGO kami nggak sepenuhnya berdiam diri gitu, karena kami juga harus ya nyalurin kayak apa namanya, spanduk-spanduk, poster-poster, dan edukasi untuk masyarakat gitu kan, bahaya COVID. Even di sini belum ada, cuman kan kita mesti waspada, dan tiba-tiba kalau misalkan
Tapi jangan sampai misalkan ada, mereka tahu gimana cara untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dengan ya mungkin mencuci tangan dengan bagian benar, udah gitu pakai masker, eh, menjaga jarak dengan orang lain, social distancing gitu ya, maksudnya social distancing bukan menjaga jarak. Lo gue enggak gitu kan, jadi social distancing gitu. Udah gitu pembagian APD kita tetap ke lapangan sih memang, cuman hanya untuk case-case tertentu aja. Udah gitu kayak respon-respon kasus, misalnya ada yang sangat terdampak gitu kan, anggota masyarakat yang butuh bantuan gitu, mungkin karena pandemi dia nggak bisa kerja, nggak dapat uang, itu gimana cara solusi kita untuk bisa membantu di situ sih. Makanya NGO itu great. Sekarang udah masuk new normal nggak di sana atau masih work from home? Udah ini normal. Kita kemarin udah beberapa kali ke lapangan. Kalau untuk program aku sih kemarin udah dua jalan gitu kan. Tapi itu masih meeting aja karena kan ini masih di awal, jadi kita kayak harus buat pertemuan lagi, harus mengatur strategi lagi gitu karena kan kemana sempat terjeda, kegiatan-kegiatannya banyak yang terlewat gitu sih. Tapi kita udah kayak memang udah new normal, bener-bener. Karena sebelumnya juga nggak ada pembatasan yang terlalu gimana gitu kan di sini, makanya kayak ya biasa gitu. Udah kayak kembali normal sih tepatnya. Semangat menyongsong new normal kepada semuanya, terlepas dari pekerjaan apa yang ada ya. Nah, mungkin nanya itu nih yang bisa aku tanyain sih lebih tepatnya. Kalaupun nanti ada pertanyaan lebih lanjut pada orang-orang yang mau bertanya tentang NGO lagi, mungkin kita akan buat sesi duanya atau gimana nanti. Atau mungkin yang tadi kita bisa bahas tentang manajemen keuangan. Kamu Oh sangat ya ampun, manajemen sangat bagus keuangan. itu. Sekali lagi terima kasih bagi Andi telah meluangkan waktunya. Semoga pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh narasumber kita bisa Asik. menjadi sesuatu yang bisa diambil positifnya ya teman-teman. Oke, bagi ini ya pesan untuk subscribersnya, jadi jangan lupa di share ke teman-teman yang lain juga karena ada aku di sini. Aku untuk sekarang sih lebih fokus ke menyampaikan informasi-informasi positif yang aku tahu dan mungkin teman-teman aku tahu. Jadi aku belum minta like, comment atau subscribe gitu. Oh gitu. Terserah mereka mau subscribe apa enggak. Yang penting aku tuh niat ikhlas untuk berbagi ilmu pengetahuan bagi mereka gitu sih. Sip. Iya Oke. sih. Hmm. Cuman ya kalau bisa kan membumi Booming. trending. It's okay sih. Ke trending ya ampun. Masih jauh banget tuh kayaknya. Aja Tapi banget ya. oke. Um, Ngalahin Paim Paula ya. Oke. Oke, teman-teman semua kami minta maaf jika ada beberapa kata yang salah. Mungkin masih newbie, bisa diambil positifnya. Pengetahuan yang bisa kalian ketahui sih. Aku juga baru tahu juga beberapa pengetahuan dari narasumber kita. Terima kasih. Oh ya Sekian ampun. dulu dari Oke. kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil positifnya.